Kelihatan, kelihatan nggak? Kranti, ini perilaku menyimpang kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, ya. Nah, kita sekarang masuk ke konsep apa? Perilaku menyimpang, ya. Jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang sosialisasi, ya. Sosialisasi itu apa? Penanaman nilai dan norma pada diri individu atau pada diri seseorang, ya. Untuk apa? Konsep atau penanaman apa sosialisasi kemarin itu untuk apa? Tujuannya nanti masih ingat nggak? Apa tujuan sosialisasi pada individu itu untuk apa sih? Untuk memberikan peran, Bu. Untuk apa? Fungsi sosialisasi pada diri individu adalah untuk apa kemarin? Ini kan hasil sosialisasi ini. Kalian sekarang ini kan hasil sosialisasi selama umur kalian, ya. Hasil sosialisasi selama 16 tahun, 17 tahun, ini hasilnya kalian seperti ini. Jadi untuk membentuk apa? Apa? Sosialisasi itu kan penanaman nilai dan norma pada diri individu untuk membentuk apa? Kepribadian, ya. Untuk membentuk kepribadian. Kepribadian individu yang bagaimana yang diharapkan? Baik. Apa? Kepribadian individu bagaimana yang diharapkan? Sesuai nilai dan norma masyarakat. Ya, betul ya, sesuai dengan harapan masyarakat, ya. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, ya. Misalnya beda-beda kan, setiap masyarakat pasti beda ya. Harapannya itu beda-beda. Nah, itu ya. Gitu. Nah, sekarang gini. Kita masuk ke konsep perilaku menyimpang. Nih, ya. Perilaku menyimpang itu disebut perilaku menyimpang kalau bagaimana? Kalau dia tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, ya. Jadi sesuatu dikatakan menyimpang kalau bagaimana? Suatu perilaku dikatakan menyimpang kalau tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat, ya. Walaupun mungkin itu definisi atau nilai dan norma itu kan relatif ya tiap masyarakat. Jadi yang disebut dengan perilaku menyimpang juga bisa relatif juga ya. Mungkin di satu masyarakat bisa dikatakan perilaku ini menyimpang, tapi mungkin dalam masyarakat lain tidak jadi seperti itu. Ya, yang jelas bahwa perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Apa saja yang menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang? Ya, yang pertama adalah akibat apa? Sosialisasi yang tidak sempurna. Ya, tadi kan kalian tahu bahwa tujuan dari sosialisasi itu untuk membentuk kepribadian individu. Bagaimana kalau proses sosialisasi ini tidak sempurna? Artinya ada kesalahan gitu dalam penanaman nilai dan normanya. Contoh gini misalnya, anak-anak yang dibesarkan dalam kondisi yang berkecukupan gitu ya, bahkan sangat dimanja sekali. Jadi kalau kondisi berkecukupan itu bukannya nggak boleh ya, setiap orang juga pasti menginginkan ya hidup dalam kondisi yang berkecukupan. Tapi masalahnya ada nilai-nilai yang kadang-kadang membuat kepribadian itu menjadi tidak selaras ya dengan harapan. Contoh gini misalnya, anak yang hidup dalam kondisi berkecukupan ya, orang kaya misalnya ya. Nah, anaknya itu dimanja, sangat dimanja sekali sehingga dia tidak diberikan kesempatan untuk belajar ya. Jadi karena apa? Karena setiap hari dicukupi kebutuhannya. Akibatnya dia jadi anak yang manja ya, anak yang dependen gitu ya, anak yang sangat tergantung, tidak bisa mandiri. Kenapa? Karena terlalu banyak disuapi gitu ya sama orang tuanya. Akibatnya apa? Ketika dia dewasa, dia menjadi pribadi yang tidak mandiri, ya, tidak bisa berdiri sendiri. Karena selama ini dia hidup dalam kemudahan, dia tidak bisa menghadapi tantangan, gitu ya. Dan ini banyak ya, banyak sekali. Anak-anak muda sekarang, generasi muda sekarang itu akan kelihatan sekali, beda sekali, gitu ya. Jadi contoh gini, tren pekerjaan sekarang ya, kalau yang saya lihat nih dari pengalaman yang saya pernah lihat, anak-anak muda sekarang yang bekerja di perusahaan-perusahaan sekarang ini, itu mereka anak-anak yang tipikal mentalitasnya ingin enak, ingin dapat sesuatu yang enak gitu ya.
Jadi ketika mereka baru dapat kerjaan, baru masuk kerja, mereka tuh nggak mau susah gitu ya. Contoh ya, mereka tuh pengennya kerja di kota gitu ya. Ketika mereka ditugasi untuk untuk tugas ke daerah tertentu di daerah terpencil, itu mereka nggak tahan. Karena nggak tahan, mereka langsung resign, ya. Karena apa? Karena mereka bilang, aduh nggak betah, nggak enak gitu loh. Saya ditugaskan di daerah terpencil, bukan di kota. Nah, tipikal seperti itu. Jadi tipe-tipe pekerja yang langsung menyerah dengan tantangan itu banyak terjadi, ya, pada generasi yang sekarang ini. Jadinya pindah-pindah terus, cari kerja pindah-pindah terus, gitu ya. Jadi nggak ada yang mapan gitu. Akibatnya apa? Ya syukur-syukur ya kalau mereka bisa dapat pekerjaan dengan mudah. Kalian tahu bahwa yang namanya pekerjaan sekarang sangat sulit, gitu ya. Jadi ketika kalian dapat pekerjaan ya harusnya kalian dinikmati dulu di apa istilahnya ya, dihadapi dulu gitu ya sebelum kalian nanti pindah gitu mencari pekerjaan yang lain. Tapi sekarang kan banyak seperti itu. Nah itu banyak terjadi. Ya. Kenapa? Karena tadi ingin cepet enak. Ya nggak ada tuh pekerjaan yang langsung enak tuh nggak ada. Karena awal-awalnya kita pasti harus kerja keras. Sama seperti kalian sekarang. Ya. Apakah ada yang enak-enakan terus gitu ya, santai gitu ya, terus tiba-tiba bisa masuk perguruan tinggi negeri yang favorit? Enggak juga, gitu ya. Karena semuanya pasti harus lewat kerja keras, ya. Nah, itu sosialisasi yang tidak sempurna. Atau contoh lain adalah misalnya sebaliknya, anak yang misalnya dibesarkan dalam kehidupan yang penuh dengan kekerasan, gitu ya. Jadi banyak apa istilahnya child abuse ya dari keluarganya gitu ya, maka dia juga nanti tumbuh menjadi pribadi yang tidak sempurna, pribadi yang misalnya menjadi pemarah, ya, pendendam, emosi dan lain-lain gitu ya. Jadi dia juga mudah untuk melakukan kekerasan pada orang lain. Kenapa? Karena dia juga mengalami kekerasan, ya. Nah itu contoh bentuk sosialisasi tidak sempurna. Jadi ada proses yang salah gitu ya, atau ada proses yang kurang sempurna dalam penanaman nilai dan normanya. Tuh, ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah labeling, label, ya, julukan atau cap ya pada diri seseorang. Labeling ini berpengaruh besar ya. Jadi kalian hati-hati ketika kalian berinteraksi atau kalian berkata-kata pada anak kecil. Karena apa? Karena anak kecil itu akan mudah mengingat ya, akan mudah berkesan, sesuatu bagi mereka tuh mudah berkesan dan akan menjadi apa istilahnya memori mereka ya, yang panjang gitu. Contoh gini misalnya, kalau kalian sama adik kalian, sama keponakan kalian gitu, atau mungkin nanti sama anak kalian sering mengatakan hal-hal yang buruk ya sama mereka, itu juga akan berkesan pada memori mereka. Ya, contoh gini, misalnya anak kecil tuh bandel gitu ya, terus kita selalu bilang dasar bandel, nggak mau diatur gitu ya, dasar anak kurang ajar dan lain-lain. Nah itu hal-hal buruk ya, itu kata-kata buruk itu akan berkesan untuk mereka ya, sehingga kalau keseringan atau keterusan terus mereka dikasih label seperti itu, maka yang terbentuk dalam memori mereka adalah bahwa mereka iya benar memang saya anak bandel, saya memang kurang ajar dan lain-lain ya. Nah, itu juga tidak boleh. Itu labeling. Contoh misalnya orang ya iseng gitu kan ya, ngambil sendal iseng gitu di masjid gitu, terus dijuluki maling. Ya, semua orang mengatakan dia maling. Akibatnya apa? Nanti terbentuklah label maling pada diri dia. Ya udah gitu ya. Daripada saya sudah terlanjur dijuluki maling, ya udah maling beneran aja. Itu labeling ya. Pemberian julukan yang buruk. Kemudian faktor perilaku menyimpang juga bisa disebabkan karena adanya subkebudayaan menyimpang. Ya, apa itu subkebudayaan menyimpang? Subkebudayaan menyimpang itu adalah kalau kita bergaul dengan kelompok yang salah, ya, kelompok yang menyimpang, terus kita gaul, kita masuk ke dalamnya, maka itu juga membuat perilaku menyimpang. Contoh misalnya nih, ya Keranti di Bali anak baik-baik gitu ya, anak yang soleh gitu. Terus Keranti nanti keterima di mana misalnya UI gitu ya. Keranti kuliah di UI di Jakarta. Wah nih Keranti jadi anak Jakarta. Kemudian Keranti bergaul dengan anak-anak yang hedon gitu ya, anak-anak yang gaul banget gitu ya, yang akhirnya apa misalnya terjerumus gitu pada pergaulan bebas. Nah, lama kelamaan misalnya Keranti mengikuti mereka. Nah, artinya Keranti sudah salah bergaul dengan kelompok yang menyimpang. Nah, itu disebut sebagai subkebudayaan menyimpang.
Ya, banyak kan seperti itu. Anak yang tadinya baik-baik, tapi setelah bergaul gitu ya dengan teman-temannya, maka dia jadi menyimpang. Nah, artinya itu terjadi karena subkebudayaan menyimpang. Ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan anomi. Ya, jadi perilaku menyimpang juga bisa disebabkan karena anomi. Apa itu anomi? Anomi itu istilahnya dalam sosiologi. Anomi ini konsep dari Emil Durkheim ya. Emil Durkheim salah satu tokoh sosiologi ya. Jadi anomi adalah situasi yang chaos ya, situasi yang kacau. Jadi pada situasi anomi ini seolah-olah tidak ada nilai dan norma yang berlaku. Jadi yang namanya orang-orang dalam situasi anomi, mereka kehilangan pedoman. Mereka tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena apa? Seolah-olah tidak ada nilai dan norma yang berlaku pada situasi tersebut. Ya, contoh apa misalnya anomi ya? Mungkin kalian masih ingat saya pernah mencontohkan misalnya dalam situasi perang. Perang kan situasi yang anomi. Mungkin kalau kalian nonton film perang, baik itu yang dokumenter maupun film layar lebar gitu ya, perang itu identik dengan kekerasan ya, dengan pelanggaran HAM, ya orang disiksa gitu kan ya. Kenapa sih orang kok tega gitu ya nyiksa orang gitu ya dalam situasi perang? Oh karena dia musuh. Tapi kenapa musuh harus diperlakukan seperti itu? Apa nggak ada rasa kasihan gitu ya sama musuh gitu? Nah kenapa? Ya itu karena situasi yang anomi ya, diliputi dengan situasi yang kacau. Karena apa? Dalam situasi perang itu kan prinsipnya dibunuh atau membunuh gitu kan ya. Nah, itu termasuk contoh situasi anomi. Makanya kondisi perang itu membuat orang bisa melakukan apapun, termasuk tindakan kekerasan, ya. Atau misalnya orang yang depresi, orang yang sudah kehilangan harapan, maka orang bisa melakukan tindakan misalnya apa bunuh diri, ya. Nah, itu situasi yang anomi. Contoh apa ya? Kalau dalam sejarah ya, misalnya itu kota Berlin ya, ketika jatuh ke tangan sekutu ya, Jerman kan kalah ya dalam Perang Dunia Kedua ya, Berlin diduduki oleh sekutu. Nah orang Jerman tuh ketakutan ya, orang Berlin tuh ketakutan gitu, takut karena si musuh yang datang pihak sekutunya itu misalnya tentara merah, yaitu tentara Uni Soviet, tahu kan ya? Tentara Uni Soviet dijuluki tentara merah tuh karena mereka ditakuti gitu kan ya. Nah orang-orang Berlin itu ketakutan gitu, wah bakalan ditangkap oleh tentara merah atau tentara sekutu ini yang dari Uni Soviet, daripada nanti mereka ditangkap dan disiksa, mendingan mereka bunuh diri. Maka ketika Berlin jatuh ke tangan sekutu, ada banyak ribuan orang Berlin yang bunuh diri secara massal, ya seperti itu. Nah itu situasi yang anomi, kehilangan harapan, ya kehilangan pedoman. Itu, ya itu beberapa faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang. Sampai sini ada pertanyaan, Kranti, atau yang lain? Belum, Bu. Belum, oke. Ya, itu penyebabnya ya. Nah, sekarang ada berapa teori penyimpangan ya? Ini adalah salah satu teori penyimpangan menurut Robert K. Merton ya. Menurut Robert K. Merton, penyimpangan itu ada beberapa tahap gitu ya. Ada beberapa tahap penyimpangan yang dilakukan. Tahap pertama adalah konformitas ya. Konformitas. Konformitas adalah situasi yang normal. Kenapa? Konformitas itu adalah ketika seseorang itu patuh pada nilai dan norma. Ya, ngerti nggak? Jadi konformitas itu situasi yang normal, artinya ketika seseorang patuh pada nilai dan norma. Apakah ini menyimpang? Tidak. Ya, makanya orang di sini kan tidak menyimpang, makanya disebut konformis ya. Orang yang tidak melakukan penyimpangan itu konformis. Orang mematuhi nilai dan norma. Ya, itu konformitas. Nah, sekarang ada lagi orang yang menyimpang. Ya, tahap berikutnya ritualisme. Apa itu ritualisme? Jadi orang melakukan segala sesuatu itu dilakukan secara berulang-ulang, ya, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Ya, orang melakukan suatu tindakan berulang-ulang karena kebiasaan. Apakah kebiasaan itu benar atau salah? Itu nggak jadi masalah. Yang penting orang melakukan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Ya, itu yang disebut dengan ritualisme. Mau benar, mau salah, tapi itu sudah jadi kebiasaan dalam masyarakat. Jadi dia lakukan. Itu namanya ritualisme. Contoh apa misalnya ya? Misalnya gini. Apa ya? Kranti teh agamanya apa? Hindu, Islam?
Islam, Bu. Oh, Islam ya. Tapi tinggal di Bali gitu. Ya, Tapi Kranti orang Bali. orang ibu saya Jawa, bapak saya Bali, saya orang apa jadi, Bu? Jadi apa? Kranti ini apa? Perkawinan campuran ya, amalgamasi. Bentuk asimilasi nih. Kranti ini hasil dari asimilasi ya, antara Jawa dan Bali ya. Nah, gini, Kranti ya, misalnya nih, kalau di Jawa ya, saya di Bali pasti banyak juga ya. Tapi kalau di Bali kan itu sudah menjadi kepercayaan ya. Tapi kalau di Jawa masih ada orang yang menganggap ini sebagai ritual, bukan kepercayaan ya. Contoh ya, di Jawa ini ada yang namanya kepercayaan kepada Nyi Roro Kidul ya. Pada orang-orang yang tinggal di pantai selatan Jawa, baik itu di Jawa Barat maupun di Jawa Tengah gitu ya. Itu orang-orang yang tinggal di pantai selatan itu misalnya memberikan sesajen kepada Nyi Roro Kidul ya, karena mereka percaya akan adanya Nyi Roro Kidul itu ya. Jadi setiap tahun ada upacara pemberian sesajen gitu ya. Apakah orang-orang itu yakin bahwa Nyi Roro Kidul itu ada gitu ya? Kan wallahu alam ya. Banyak juga kok orang yang nggak ngerti gitu. Tapi kan ritual itu terus dilakukan setiap tahun. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan ya. Jadi orang nggak peduli apakah itu benar atau salah gitu ya. Itu sudah menjadi kebiasaan, makanya orang mengikuti saja. Nah, itu disebut tindakan yang ritualisme. Nah, kemudian sekarang setelah ritualisme ada lagi tindakan yang disebut sebagai tindakan inovasi. Inovasi artinya apa? Orang melakukan tindakan sesuai dengan nilai dan norma, ya, sesuai dengan kebiasaan dalam masyarakat, tetapi dengan cara yang berbeda. Ngerti nggak? Dia tidak menyimpang ya, secara nilai dan norma dia tidak menyimpang, tapi dia melakukannya dengan cara yang berbeda. Contoh gini misalnya, pernikahan. Pernikahan bukan sesuatu yang menyimpang karena itu sudah menjadi apa ya? Hal yang mungkin salah satu bagian dari siklus kehidupan ya, ada pernikahan gitu. Tapi bentuk pernikahan ini sekarang bermacam-macam. Ya, kalau zaman dulu yang namanya pernikahan itu harus mengikuti ritual agama, ritual adat istiadat. Jadi pokoknya harus mengikuti prosesi adat yang lengkap gitu ya. Kalau sekarang nikah tuh kan bisa dengan berbagai macam cara apapun. Nikah pakai bermacam gaya gitu kan ya. Ada yang nikah sambil menyelam gitu kan di laut. Ada yang nikah sambil bergelantungan di helikopter gitu kan ya. Ada yang nikah di atas truk, pernah lihat nggak sih? Saya pernah lihat di Instagram gitu ya, nikahnya di atas truk gitu. Pokoknya macam-macam deh cara-cara yang unik gitu. Jadi apakah itu salah? Tidak, cuma aneh aja gitu ya. Jadi dia tidak menyimpang, dia sesuai dengan nilai dan norma, tapi dengan cara yang berbeda, ya, dengan cara yang baru. Nah, itu adalah bentuk inovasi. Itu nggak disalahin, cuma caranya aneh aja gitu menurut kita, ya. Nah, kemudian bentuk lain adalah retreatisme. Retreatisme artinya menyingkir ya, menjauh ya, menyingkir. Retreatisme ini adalah ketika seseorang merasa bahwa dia telah melakukan penyimpangan, ya, seorang individu atau kelompok merasa bahwa dia telah melakukan penyimpangan, jadi tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu mereka menyingkir. Karena apa? Karena mereka takut takut terbuka ya, takut dicap buruk gitu oleh masyarakat. Jadi mereka melakukan penyimpangannya itu menyingkir ya, tidak kelihatan oleh masyarakat umum, karena mereka sadar mereka menyimpang, makanya mereka sembunyi gitu loh, main belakang gitu ya. Contohnya apa misalnya? Saya pernah kasih contoh ya, maaf misalnya kalau di Indonesia yang namanya kehidupan gay itu kan sesuatu yang aib ya, masih tabu kan, beda dengan di Amerika, di Kanada atau di Belanda ya, yang sudah terang-terangan ya, ada undang-undang yang mengakomodir pernikahan sesama jenis gitu kan ya. Kalau di Indonesia kan sesuatu yang aib nih, malu gitu ya kalau ketahuan kalau kita itu gay gitu misalnya ya. Nah, karena kita tahu bahwa kita itu dianggap aneh oleh masyarakat, maka kelompok tadi itu menyingkir. Jadi mereka mempraktekkan istilahnya perilaku gay mereka itu, tapi
tapi tidak secara sembunyi-sembunyi gitu loh, nggak terang-terangan, ya, tidak terang-terangan di depan masyarakat umum, gitu, ya. Nah itu namanya retreatisme, ya. Kan ada banyak komunitas gay di kita juga ada sebetulnya, tapi kan tidak terbuka untuk umum, gitu ya. Nah itu contoh retreatisme, ya. Atau mungkin orang dengan kebiasaan yang aneh-aneh juga banyak ya di kita. Makanya mereka melakukan retreatisme. Contoh misalnya pecandu narkoba gitu. Kan nggak mungkin terang-terangan di depan orang banyak ya. Mereka melakukan praktek-praktek misalnya penggunaan narkoba tentu dengan komunitasnya sendiri gitu ya. Tidak terang-terangan dipublish gitu ya kepada umum. Nah, itu contoh retreatisme. Nah, kemudian bentuk penyimpangan yang terang-terangan adalah rebellion, ya. Itu sudah merupakan pemberontakan. Artinya perilaku penyimpangan itu dilakukan secara terbuka, ya, menentang nilai dan norma yang berlaku. Itu disebut sebagai rebellion. Terang-terangan misalnya ya, kita misalnya menolak undang-undang gitu kan ya. Contoh apa kemarin? Lupa ya. Kemarin kalau nggak salah itu loh ada artis tuh yang menolak itu kemarin waktu pandemi itu kita apa istilahnya aku jadi lupa. Cipta kerja bukan? Abdul? Cipta kerja bukan? Selain yang cipta kerja gara-gara pandemi itu pemerintah itu kan melakukan apa itu? Pokoknya pembatasan apa istilahnya? Aku jadi lupa istilahnya. Apa pembatasan sosial itu? Bukan social distancing. Apa istilahnya? Jadi kita tuh nggak boleh keluar rumah gitu loh. PPKM bukan Bu? Nah, PPKM kayak gitu ya, iya betul, istilahnya PPKM ya. Kita tuh mau melakukan PPKM kan ya. Atau lockdown lah ya, ekstremnya mah lockdown gitu ya. PPKM. Nah, itu kan ditentang kan oleh banyak orang, ya. PPKM itu. Nah, kemudian ada artis kan yang menolak PPKM gitu. Karena apa? Dia alasannya nggak bisa kerja, dia nggak bisa beraktivitas gitu ya. Itu loh yang telanjang di pinggir jalan. Pernah lihat nggak? Siapa itu? Pernah lihat nggak? Di IG ada loh, di IG. Pernah lihat? Artisnya siapa? Dinar Candy ya? Dinar Candy siapa? Ridho Ilahi, Bu. Yang cewek, dia telanjang gitu loh di pinggir jalan. Dinar Candy. Ya, Dinar Candy, bener kan ya? Si Dinar Candy itu kan protes kan kepada pemerintah gitu ya dengan cara terang-terangan gitu kan, rebellion gitu ya. Dia telanjang kan di pinggir jalan gitu sambil bawa papan gitu kan. Nah, itu bentuk rebellion tuh contohnya ya. Jadi sudah betul-betul terang-terangan ya menentang nilai dan norma gitu. Tuh ya. Nah, itu beberapa tahap-tahap atau teori penyimpangan ya menurut Robert K. Merton. Jadi ada yang disebut dengan konformitas, ritualisme, inovasi, retreatisme, dan rebellion. Ya. Sampai sini ngerti? Keranti ngerti? Bu, yang awal itu apa, Bu? Yang Konformitas. Ya. Tadi saya nggak tahu. Ya. Nah, kalau konformitas itu dia mematuhi nilai dan norma. Jadi dia belum menyimpang itu. Konformitas itu adalah perilaku mematuhi nilai dan norma. Ya. Jadi ini baik-baik aja. Jadi konformitas tentu diharapkan dalam setiap masyarakat karena dia patuh kepada nilai dan norma. Orangnya yang melakukan ini disebut konformis. Jadi kalau nanti kalian ada istilah konformis, itu kalian tahu bahwa konformis adalah orang-orang yang mematuhi nilai dan norma. Ya. Kalau ritualisme itu belum tentu baik, belum tentu buruk juga ya, Bu? Ya, betul. Yang jelas orang itu hanya melakukan kebiasaan saja. Entah itu baik, entah itu buruk, benar atau salah. Pokoknya orang melakukan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Ya. Nah itu. Oke, Bu. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang, ya. Ini adalah bentuk-bentuk perilaku menyimpang, ya. Jadi, bentuk perilaku menyimpang kita bagi ya menjadi beberapa kategori. Yang pertama, berdasarkan sanksinya, ya. Berdasarkan sanksinya atau berdasarkan hukumannya, kita bagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan penyimpangan primer, ada yang disebut dengan penyimpangan sekunder. Ya,
Apa yang disebut dengan penyimpangan primer? Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang masih bisa ditoleransi. Ya. Jadi ingat, penyimpangan primer adalah penyimpangan yang masih bisa ditoleransi. Artinya masih bisa dimaafin deh gitu, ya. Contoh misalnya, ngebut nih karena takut telat gitu. Ya. Itu masih oke lah ya, masih bisa dimaklumi gitu kan, walaupun misalnya melanggar aturan lalu lintas ya. Tapi dia ngebut lah sekali-kali gitu ya karena udah telat nih gitu. Atau misalnya lupa membayar pajak gitu kan ya, lupa membayar pajak, bolehlah karena nanti dia juga didenda kan, dia bayar juga. Itu penyimpangan primer gitu ya. Atau misalnya mencontek, walaupun nggak boleh juga ya, kalian nggak boleh mencontek ya. Itu disebut juga penyimpangan primer. Karena apa? Kan guru kalian nggak mungkin menghukum kalian dengan hukuman mati gitu kan ya, kalau kalian mencontek kan. Karena itu masih oke lah dianggap pelanggaran, tapi pelanggaran yang biasa gitu ya. Itu penyimpangan primer. Nah, sebaliknya ada penyimpangan sekunder. Nah, kalau penyimpangan sekunder ini adalah penyimpangan yang sudah tidak bisa lagi ditoleransi. Artinya apa? Hukuman yang diberikan atau sanksi yang diberikan pun sudah merupakan sanksi yang sangat berat, ya. Contohnya mencuri gitu kan ya, membunuh, merampok dan lain-lain gitu misalnya ya. Itu sudah tindakan kriminal misalnya. Itu disebut penyimpangan sekunder. Korupsi juga ya termasuk penyimpangan sekunder. Itu sesuatu yang sudah tidak bisa lagi ditoleransi sehingga sanksinya pun berat ya dalam masyarakat. Nah, itu ya. Jadi berdasarkan sanksinya ada penyimpangan primer, ada penyimpangan sekunder. Nah, sekarang ada lagi nih berdasarkan sifat ya. Sekarang berdasarkan sifat. Ada perilaku yang disebut penyimpangan positif, ada penyimpangan negatif ya. Penyimpangan positif artinya dia itu perilakunya menyimpang ya, tapi masih bisa istilahnya ditoleransi. Jadi bukan toleransi. Dia melakukan penyimpangan, tapi penyimpangan yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang masih positif gitu loh, masih bisa diterima dalam masyarakat. Cuma caranya aja yang aneh. Contoh gini misalnya, penyimpangan yang positif itu kalau sekarang kayaknya sudah tidak bisa dikatakan penyimpangan ya. Kalau zaman dulu nih, kayaknya aneh banget gitu ya melihat tukang ojek itu perempuan. Kalau sekarang sih enggak ya. Setelah adanya Gojek, setelah adanya Grab, kan kalian bisa lihat bahwa banyak juga kan yang Gojek Grab-nya itu perempuan. Tapi kalau zaman dulu itu aneh gitu ya. Melihat tukang ojek perempuan kok kayaknya aneh sih gitu. Nah, itu penyimpangan. Kenapa? Karena dianggap aneh. Aneh karena tidak biasa gitu ya. Tapi masih dianggap hal yang positif karena memang dia masih melakukan hal yang baik gitu. Contoh misalnya apalagi ya? Petinju misalnya, atlet tinju perempuan. Kan atlet tinju perempuan sesuatu yang dianggap aneh. Kok mau sih gitu ya cewek jadi petinju gitu ya. Tapi itu kan sesuatu yang masih positif ya. Sesuatu yang masih dianggap baik. Cuma caranya aja yang aneh gitu. Nah, itu disebut penyimpangan positif, ya. Nah, ada juga penyimpangan negatif. Nah, kalau penyimpangan negatif sudah jelas itu, ya. Kalau penyimpangan negatif adalah artinya itu betul-betul penyimpangan yang memang sudah tidak bisa ditoleransi dalam masyarakat karena memang negatif, ya. Itu ya kalau dilihat berdasarkan sifatnya. Nah, sekarang perilaku menyimpang dilihat berdasarkan pelaku. Ya, dilihat dari pelakunya. Yang negatif tadi itu, maaf Bu. Apa nanti? Yang negatif tadi itu contohnya Bu. Kalau negatif itu sudah jelas itu dia sudah negatif. Kayak misalnya mencuri gitu kan itu sudah negatif. Nggak ada alasan apapun yang namanya mencuri ya tetap aja salah. Ya, itu penyimpangan negatif. Kalau mencuri kenapa nggak masuk ke penyimpangan sekunder? Oh iya betul. Jadi gini nanti perilaku menyimpang itu bisa dilihat berdasarkan cara pandangnya, bisa dilihat dari sanksinya, bisa dilihat dari sifatnya, bisa dilihat dari pelakunya. Kalau mencuri disebut penyimpangan negatif, iya. Disebut penyimpangan sekunder, iya juga. Jadi tergantung cara pandangnya ya. Cara pandangnya. Nanti kalau dalam soal juga tergantung dari soalnya. Ini soalnya itu mengarah kemana? Dilihat berdasarkan sanksinya atau dilihat berdasarkan sifatnya. Ya. Ya Bu, kasih Ya. Bu.
Nah, sekarang berdasarkan pelakunya ya. Dilihat dari pelakunya, penyimpangan itu ada penyimpangan individu ya. Penyimpangan individual, artinya dia dilakukan oleh perseorangan gitu ya. Ada juga penyimpangan kolektif atau juga penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok. Contoh nih ya, kalau mencuri bisa jadi dia dilakukan secara individu bisa, gitu kan ya. Sementara kalau korupsi misalnya itu kan bentuknya lebih ke penyimpangan kelompok karena nggak mungkin korupsi sendirian itu nggak mungkin ya, penyimpangan kelompok atau kolektif ya. Jadi tergantung dari pelakunya, dilakukan sendiri atau bersama orang lain. Nah itu ya, itu bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Nanti soal dia mengarah kemana, dia menanyakan pelakunya, dia menanyakan sifatnya, atau dia menanyakan sanksinya. Ya. Nah itu, kemudian kita masuk ke sini. Oh sorry. Nah untuk perilaku menyimpang itu aja konsepnya, ngerti ya? Nah baru nanti setelah perilaku menyimpang, baru setelah konsep ini perilaku menyimpang, nanti kita baru masuk ke konsep pengendalian sosial. Ya, jadi kayak nyambung gitu loh. Dari mulai sosialisasi, perilaku menyimpang sampai pengendalian sosial itu nyambung. Kenapa? Karena kalau pengendalian sosial adalah merupakan cara atau upaya yang dilakukan masyarakat untuk apa? Untuk mencegah ya atau memulihkan perilaku menyimpang. Jadi kalau sudah terjadi penyimpangan, kita melakukan pengendalian sosial. Ibu, Ya. maaf tadi aku keluar, ini sinyalnya jelek, aku pakai HP sekarang. Oh iya, oke. Oke, makasih Ibu. Ya, oke. Nah, ngerti ya sampai sini ya? Ngerti? Nanti saya mau coba nih, ada pertanyaan. Sebentar ya. Saya mau cari dulu nih pertanyaan. Sebentar. Bentar dulu ya. Saya mau kasih pertanyaan yang berkaitan dengan perilaku menyimpang. Saya cari dulu. Sambil nunggu, ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Belum. Belum, oke. Kita lihat ya. Saya mau cari dulu soalnya. Ini soal Ibu minta izin ke toilet. oh iya, oke. Oh, ini soalnya tapi campurannya. Cari ini, campuran ini. Nggak apa ya. Kita pilih aja dulu. Ya, ini ada soal campuran dengan pengendalian sosial, tapi pengendalian sosialnya belum kita pelajari. Atau mau langsung pengendalian sosial dulu? Langsung ke konsep pengendalian sosial aja dulu ya, biar nanti soalnya ini gabung di sini di bab ini. Ya, kita lihat lagi ya yang tadi ya. Oke. Nah, tadi kan ada perilaku menyimpang ya. Nah, sekarang kita masuk ke konsep yang lainnya, yaitu nah, ini konsep pengendalian sosial. Ya. Apa yang disebut dengan pengendalian sosial? Ini ada beberapa definisi ya menurut para ahli. Contoh ya dari Peter L. Berger misalnya, pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya membangkang. Menurut Project itu pengendalian sosial adalah istilah kolektif yang mengacu pada proses di mana individu dianjurkan, dibujuk atau dipaksa untuk menyesuaikan diri gitu ya dengan kebiasaan dan nilai hidup suatu kelompok. Atau ada lagi definisi gini, pengendalian sosial adalah cara digunakan untuk mendorong ya seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat. Jadi intinya ya, yang paling ambil kesimpulannya deh ya supaya kalian gampang ingat ya bahwa pengendalian sosial itu adalah cara yang dilakukan untuk mencegah atau mengatasi perilaku menyimpang. Ya. Jadi ingat, definisi dari pengendalian sosial adalah merupakan cara yang dilakukan
Untuk apa? Mencegah atau mengatasi perilaku menyimpang. Ngerti ya? Nah, tujuan pengendalian sosial itu banyak sekali, ya. Untuk menjaga ketertiban sosial, untuk mencegah terjadinya penyimpangan, untuk mengembangkan budaya malu, ya. Maksudnya budaya malu untuk melakukan kesalahan, gitu ya, dan lain-lain. Nah, sekarang yang perlu kalian ketahui, ini yang sering muncul gitu ya dalam soal, adalah sifat pengendalian sosial. Ya, nah dilihat dari sifatnya ada dua ya, ada dua bentuk pengendalian sosial. Yang pertama adalah bentuk pengendalian yang preventif dan yang bersifat represif. Dilihat dari katanya aja. Kalau preventif itu kan mencegah ya artinya. Kalau preventif itu artinya tindakan ya, pengendalian sosial yang dilakukan sebelum penyimpangan terjadi. Jadi ingat, preventif kan mencegah ya. Artinya apa? Dilakukan sebelum penyimpangan terjadi. Artinya gini, misalnya ya, contoh gitu. Kalian nih mau naik mobil gitu ya ke sekolah nih. Pasti kan orang tua kalian suka berpesan, hati-hati jangan ngebut di jalan ya. Nah, itu preventif gitu ya. Atau apa misalnya preventif dilakukan sebelum penyimpangan terjadi. Contoh misalnya kalian bisa lihat ya papan-papan peringatan ya di mana misalnya di lalu lintas gitu ya, hati-hati misalnya jalan naik, jalan menurun, jalan bergelombang itu kan ada peringatannya. Nah itu artinya preventif ya supaya kita aware gitu kan ya. Jangan ngebut atau jangan istilahnya jangan lengah gitu. Atau misalnya dilarang membuang sampah. Itu juga merupakan papan peringatan itu yang sifatnya preventif ya. Dilarang membuang sampah di sungai ini. Atau apalagi misalnya kalian ya itu misalnya dikasih nasihat sama guru gitu ya. Awas ya jangan nyontek ya. Nanti kalau yang nyontek nanti dikasih sanksi yang berat gitu. Nah, itu preventif ya. Yaitu dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan. Bentuknya macam-macam tadi, bisa peringatan, bisa nasihat, ya, bisa ancaman gitu ya. Itu preventif. Nah, kemudian ada yang disebut dengan sifat pengendalian yang represif. Nah, kalau sifat pengendalian yang represif itu dilakukan kalau sudah terjadi penyimpangan, ya. Jadi kalau sudah terjadi penyimpangan, maka tindakan pengendalian yang dilakukan disebut sebagai tindakan pengendalian yang bersifat represif. Contoh gini misalnya, membuang sampah sembarangan, ya. Padahal kan sudah diingatkan tuh nggak boleh gitu ya membuang sampah, nanti akan kena denda misalnya ya. Kalau di kota-kota besar kan suka ada denda kalau membuang sampah sembarangan. Nah sekarang orang itu buang sampah sembarangan, maka dia kena denda kan. Nah, itu sifatnya represif, denda yang dijatuhkan atau hukuman yang dijatuhkan pada orang itu termasuk tindakan yang represif. Contoh kalian kan kalau ke Singapura ya, kalian nggak bisa macam-macam kan kalau di sana, karena banyak banget aturan ya di Singapura ya. Tidak boleh menginjak rumput sembarangan, tidak boleh buang permen karet sembarangan, kan nggak boleh ya. Saya nggak tahu ya sekarang boleh nggak sih makan permen karet sembarangan di Singapura, masih belum boleh ya sampai sekarang, karena ada dendanya ya, ada khusus denda untuk itu. Nah itu tindakan represif. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan, itu kita dikasih sanksi, gitu ya. Nah itu dilihat dari kapan. Jadi kalau dilihat dari sifat pengendalian sosialnya, ini dilihat dari waktunya. Sebelum atau sesudah ya penyimpangan itu dilakukan. Kalau sebelum disebut preventif, kalau sesudah disebut represif, ya. Nah kemudian kita lihat lagi. Nah sekarang ada yang disebut dengan cara pengendalian sosial. Ya, kalau cara itu bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya melakukan pengendalian sosial? Yang pertama, ada cara yang persuasif. Ya, kalau persuasif itu adalah cara yang halus, ya, dengan cara mengajak, membimbing, menasehati. Itu caranya secara halus, tidak menggunakan kekerasan. Ya, jadi sebetulnya kalau kategori cara itu sebetulnya secara garis besar itu dibagi dua, yaitu persuasif atau koersif. Persuasif dengan cara halus, koersif dengan cara yang kasar, yang keras, ya. Tapi biasanya muncul juga istilah-istilah lain, ya. Jadi selain persuasif, koersif, ada juga bentuk lain, misalnya pervasif, kompulsif, kurasif.
Itu adalah istilah-istilah lain ya untuk cara pengendalian sosial. Tadi kita tahu kalau persuasif tidak menggunakan kekerasan ya, dengan cara halus mengajak, membimbing gitu. Nah, kemudian kalau koersif berarti itu menggunakan cara kekerasan atau apa pemaksaan atau dengan cara ancaman ya. Contoh koersif tadi itu memberikan denda, memberikan sanksi, memberikan hukuman. Ya, hukuman juga bisa bermacam-macam ya. Bisa hukuman denda, bisa hukuman fisik, kita dipenjara misalnya seperti itu. Nah, itu berarti cara yang koersif ya. Kalau di Aceh caranya dengan apa bentuk hukuman fisik ya. Di Aceh misalnya kalian hati-hati kalau di Aceh jangan pacaran ya. Kalau di Aceh pacaran itu kalian kena hukum cambuk nanti ya karena dianggap apa berzina gitu ya. Nah, itu koersif ya, contoh tindakan pengendalian sosial yang koersif. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan pervasif ya. Pervasif adalah cara pengendalian sosial yang dilakukan secara berulang-ulang ya. Berulang-ulang. Misalnya gini ya, cara berulang-ulang gitu. Apa misalnya ya? Situasi pesantren lah misalnya ya. Kalau zaman dulu pesantren itu sering dijadikan sebagai tempat rehabilitasi ya. Kan kalau zaman dulu orang tua kita belum mengenal rehabilitasi secara medis, tidak seperti sekarang ya. Kalau ada anak bermasalah, anak nakal, anak kecanduan narkoba, itu kan kalau sekarang dibawa ke psikolog ya, kemudian dimasukin ke panti rehabilitasi secara medis gitu ya. Nah, kalau zaman dulu kan nggak ada yang seperti itu, ya tidak ada fasilitas yang seperti itu. Biasanya kalau ada anak bermasalah, baik itu anak yang bandel, yang nakal, kecanduan narkoba atau yang lain-lain, penyimpangan lainnya, itu dimasukin ke pesantren, ya. Karena apa? Karena orang percaya bahwa sistem di pesantren itu bisa bikin anak jadi lebih baik, jadi lebih soleh, gitu ya. Kenapa? Karena dalam pesantren dilakukan cara yang berulang-ulang, ya, berulang-ulang diterapkan kebiasaan pada diri individu. Contoh gini misalnya, siapa yang di sini pernah mengalami pesantren ya? Saya pernah mengalami pesantren walaupun cuma 3 hari gitu ya, karena ada program pesantren kilat ya. Aduh, itu yang namanya sibuknya minta ampun. Dalam arti sibuk beribadah ya. Jadi kita tuh nggak ada waktu buat santai-santai, buat kita main gadget tuh kayaknya nggak ada waktu banget di pesantren. Kenapa? Karena dari mulai bangun pagi gitu ya, bangun pagi kita sudah harus ibadah gitu ya, sudah harus sholat, ngaji, terus aja ya. Apalagi kalau pas bulan puasa, wah itu non-stop ibadahnya ya. Jadi setiap saat kita ibadah, sholat, ngaji, berdoa segala macam gitu ya. Terus tiap hari, jadi nggak ada waktu buat santai. Paling waktu istirahatnya cuma buat makan gitu. Itu sampai malam. Malam juga nggak bisa tidur dengan tenang ya, karena nanti dibangunin buat sholat tahajud gitu ya. Dini hari jam 2 gitu, bangun sholat tahajud jam 2. Setelah sholat tahajud nggak boleh tidur lagi gitu ya. Terus lanjut ngaji sampai subuh gitu misalnya. Nah, itu adalah situasi yang berulang-ulang ya, ditanamkan kebiasaan seperti itu. Itu satu bentuk ya. Contohnya bentuk pervasif. Ya. Makanya anak-anak yang tinggal di tahan itu jadi poin yang aneh. Nah, itu percontoh ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan kompulsif. Kompulsif yaitu menciptakan situasi tertentu supaya terjadi kepatuhan. Jadi situasinya diciptakan sedemikian rupa gitu ya, supaya si individu ini patuh gitu ya pada nilai atau aturan. Contoh misalnya penjara ya. Teorinya penjara itu adalah tempat yang tidak menyenangkan ya. Teorinya penjara adalah tempat yang tidak menyenangkan. Sangat apa ya istilahnya? Kalian bisa lihat deh ya. Penjara yang di ini aja, penjara untuk para koruptor yang di lapas Sukamiskin ya, tahu ya. Kalau kalian tinggal di Bandung, kalian lihat di sini ada lapas Sukamiskin, itu adalah penjara khusus untuk para koruptor. Bahkan yang di sini, yang ada di penjara ini itu ada berasal dari berbagai macam daerah di Indonesia. Para koruptornya, baik itu gubernur yang dulunya jadi gubernur, yang dulunya bupati, itu dimasukin di penjara lapas Sukamiskin kalau dia kesalahannya itu korupsi, gitu ya. Nah,
apa teorinya atau dari apa istilahnya tempat peruntukan untuk mereka itu adalah sel yang sempit. Kalian bisa lihat sendiri deh nanti ya. Kalau kalian bisa berkunjung ke sana gitu, misalnya kalian jadi mahasiswa Fakultas Hukum biasanya, kalau mahasiswa Fakultas Hukum kan suka berkunjung gitu ya ke lapas-lapas gitu. Nah kalian bisa lihat nanti itu penjaranya itu sempit banget. Kalau nggak salah ukurannya itu cuma 2 kali 1,5 meter deh, ya ukuran kamarnya. Itu tuh ada tempat tidurnya tapi sangat keras banget. Dan di sebelah tempat tidur kita tuh kloset, toilet. Jadi kebayang dong ya oleh kalian. Jadi kloset toiletnya itu di samping tempat tidur kita. Apa nyamannya tidur di samping toilet kayak gitu. Kayak kita tidur di kamar mandi deh. Jadi seperti itulah. Jadi serasa kita tidur di dalam kamar mandi. Kita tinggal dalam kamar mandi. Kan di situ tempat tidur sekaligus juga toiletnya. Itu penjaranya seperti itu. Walaupun dalam prakteknya sering terjadi sesuatu gitu ya. Mungkin kalian pernah lihat ya waktu di acara apa Mata Najwa gitu ya. Pas lagi ke sidak lagi ke lapas Sukamiskin, oh ternyata ada penjara yang bentuknya seperti hotel gitu ya, kamarnya seperti hotel lengkap dengan berbagai macam fasilitas. Nah, itu sih itu di luar ini ya, di luar jangkauan ya, karena itu biasanya ada permainan tertentu ya, itu juga merupakan bentuk pelanggaran sebetulnya ya. Nah, tapi sebetulnya bentuk penjara yang diberikan untuk para koruptor tuh betul-betul tidak mengenakan. Siapa juga yang mau tinggal gitu ya dalam kondisi seperti itu. Bahkan dalam penjara, kalian tahu bahwa dalam penjara itu sebetulnya tidak boleh menggunakan handphone, ya, tidak boleh menggunakan gadget, ya, nggak adalah keenakan dalam penjara itu kecuali ya kalau ada penyimpangan, ya. Nah itu kompulsif, jadi menciptakan situasi sedemikian rupa supaya timbul kepatuhan, supaya orang kapok gitu, nggak mau lagi di penjara deh, karena penjara itu sesuatu yang tidak enak, ya. Itu contoh kompulsif, ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan kurasif. Kurasif itu adalah ya cara pengendalian sosial yang dilakukan melalui rehabilitasi atau pengobatan. Jadi kurasif itu pengobatan, gitu ya. Contoh misalnya tadi orang-orang yang pecandu narkoba itu kan sekarang bentuk hukumannya tidak dipenjara ya, tidak dipenjara tapi dimasukin ke tempat rehabilitasi. Karena kalau penjaranya kalau para pecandu narkoba di penjara semua itu habis nanti ya penjaranya ya, over capacity ya nanti. Jadi makanya kebanyakan orang-orang yang kecanduan narkoba sekarang direhabilitasi gitu ya. Nah. Ya. Ada lagi pertanyaan? Bu, Ya. kalau koersif itu bahasa lainnya apa ya, Bu? Koersif apa yang mana? Bahasa lainnya koersif itu ada, Bu? Ya, koersif itu dengan kekerasan ya. Koersif. Bahasa lainnya? Ya. Kayak pas itu di soal sempat ketemu deh. Apa ya bahasa lain? Apa? Di soal TO. Apa? Itu saya nanya, Bu. Saya lupa. Apa bahasa apa maksudnya? bahasa lainnya koersif. Bahasa lain dari koersif. Bahasa lain dari koersif dengan kekerasan, dengan paksaan, dengan ancaman. Coba apa soalnya? Saya lupa. Oke, nanti kita lihat ya di soal ya. Pokoknya kalau koersif itu dengan kekerasan, ya. Represif itu. Nah, oke. Sekarang kita tadi kan ada represif ya. Nah, kadang-kadang istilah represif itu juga seringkali dikaitkan dengan koersif. Ya, betul. Kadang-kadang istilah represif dikaitkan dengan koersif. Tergantung soalnya, ya. Jadi gini, kenapa represif sering dikaitkan dengan bentuk yang koersif? Karena, ya, kan kalau represif itu dilakukan setelah terjadinya pelanggaran ya. Kalau setelah terjadinya pelanggaran artinya dipaksain dong, dipaksa kan? Ya, situasinya dipaksakan. Jadi kadang-kadang itu disebut juga sebagai represif, gitu ya. Jadi tindakan koersif kadang-kadang disamakan dengan represif gitu. Bisa. Jadi tergantung optionnya nanti ya, tergantung option pilihan jawabannya. Ya, nanti kita lihat di soal. Ya, kadang-kadang betul. Koersif kadang-kadang bisa disamakan dengan represif. Ya. Contoh gini misalnya,
polisi membubarkan aksi unjuk rasa yang anarkis. Itu tindakan apa? Ya, tindakan yang represif atau koersif, tergantung soalnya. Kalau ditanyakan sifatnya, maka itu termasuk bentuk yang represif. Kalau ditanyakan cara pengendalian sosialnya, itu termasuk bentuk yang koersif. Tapi biasanya kadang-kadang tidak ada dua ya, tidak ada koersif, tidak ada represif. Jadi salah satu biasanya muncul. Nah, kalian boleh pilih koersif atau represif, ya, tergantung dari soalnya nanti. Ya, nah itu cara pengendalian sosial. Ya, oke. Sekarang, nah ini ya, ada yang disebut sebagai agen pengendalian sosial. Ya, jadi agen pengendalian sosial itu adalah orang-orang tadi ya yang melakukan pengendalian sosial. Nah, agen pengendalian sosial itu bisa yang formal, yang resmi, bisa yang informal. Ya, kalau yang formal itu apa? Aparat hukum gitu ya, lembaga resmi gitu, kepolisian, pemerintah dan lain-lain. Ya, sementara yang informal itu bisa dari siapapun, ya, bisa dari teman, bisa dari keluarga, bisa dari tokoh masyarakat, tokoh adat dan lain-lain. Ya, itu agen pengendalian sosial. Oke, sampai sini. Ya, berarti. Oh ya, kadang-kadang juga cara pengendalian sosial atau bentuk pengendalian dalam masyarakat juga bisa macam-macam ya. Contoh ya, misalnya ada sering kali muncul dalam soal adalah bentuk pengendalian sosial secara informal. Contohnya melalui apa? Gosip misalnya. Gosip itu bentuk pengendalian sosial loh, ya. Karena apa? Kan dengan gosip kan orang nggak enak diomongin, ya. Makanya kalau kalian nggak mau digosipin, jangan bikinnya aneh-aneh gitu kan, nanti digosipin gitu ya. Nah, jadi gosip juga merupakan salah satu bentuk pengendalian sosial yang informal, ya, yang bisa dilakukan oleh siapapun. Karena orang pasti nggak suka kan orang digosipin itu. Karena yang namanya digosipin, mending kalau digosipin yang baik-baik nggak mungkin ya. Gosip itu biasanya yang jelek-jelek, ya. Itu contoh, itu sering muncul dalam soal, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Ya. Kalau belum ada, coba kita lihat ke soal. Nah, ini ya tadi. Ini kelihatan nggak sih? Ada kelihatan nggak? Keranti? Lihat. Ada soalnya ya? Oke, kita lihat satu-satu ya. Nah, nih nomor satu nih. Pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang. Tadi ya, ini ada definisi oleh siapa tadi? Mesti kan nggak? Tadi ada ya? Peter L. Berger. Ya, ini ya. Ini sih definisi mah hafalan ya. Kadang-kadang kita mentoknya di sini juga, tapi nggak apa-apa deh ya. Paling kalau definisi mah cuma satu soal aja deh biasanya. Jadi kalau kalian nggak usah terfokus pada definisi, nanti kalian akan pusing sendiri ya kalau kalian menghafalkan definisi. Tapi minimal kalian tahu aja pengertian ya. Kalau hafal banget mah nggak apa-apa. Minimal kalian bisa tahu aja ya. Nomor 2 nih, lihat ya. Penghargaan Kalpataru diberikan kepada individu atau kelompok yang dinilai berjasa terhadap pelestarian lingkungan hidup. Pengendalian sosial tersebut menggunakan metode apa? Kalau ini pakai logika ya. Jadi kasih penghargaan. Ini berarti pengendalian sosial dilakukan dengan cara apa? Menggunakan metode apa? Reward, betul. Ya, ingat ada dalam masyarakat itu ada sistem reward dan punishment. Ya, nah ini merupakan cara pengendalian sosial, ya, memberikan reward atau memberikan hukuman. Ya, nah bagi orang yang dianggap berjasa, bagi orang yang dianggap baik dalam masyarakat biasanya diberikan reward. Ya. Oke, nomor 3 nih. Sebuah perbuatan dianggap menyimpang tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Betul nggak? Betul, ya. Sebab
pelaku penyimpangan primer sudah tidak diterima oleh masyarakat. Betul tidak? Salah. Salah. Ya, harusnya sekunder. Ya. Nah, betul ya. Jadi betul salah. Ya, kalau dulu jawabannya apa ini? C. Ya, betul salah. Contoh gini ya, perbuatan dianggap menyimpang tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Bisa jadi gini misalnya. Contoh ya. Zaman dulu anak gadis ya keluar rumah setelah maghrib itu dianggap penyimpangan. Kenapa? Karena anak perempuan itu harus di dalam rumah, ya, nggak boleh keluyuran sembarangan. Tapi kan zaman berubah, waktu berubah. Justru kalian bisa lihat ketika malam hari ini banyak cewek-cewek yang malah keluyuran kan, termasuk kalian juga ya. Kalian kalau misalnya janjian sama teman-teman kalian kan banyak malam-malam gitu ya, jalan-jalan kemana gitu ya. Nah, kalau zaman dulu itu sudah dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Kalau sekarang kan tidak, ya. Jadi yang namanya nilai norma juga memang bisa relatif berubah ya, tergantung apa situasi dan kondisi. Sekarang nomor 4. Penyimpangan sosial dapat terjadi apabila ya terjadi perbedaan pesan yang disampaikan oleh masing-masing agen sosialisasi. Betul tidak? Pakai logika. Penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang gitu ya, dapat terjadi apabila terjadi perbedaan pesan yang disampaikan oleh masing-masing agen sosialisasi. Betul nggak? Betul. Betul kayaknya. Betul, bisa jadi. Contoh gini misalnya ya, kadang-kadang ada orang yang punya orang tua yang berbeda sikap, ya. Ibunya sangat memanjakan banget anaknya, ayahnya sangat keras, ya. Jadi kalau pasti anak dikasih hukuman sama ayahnya, maka dia berlindung ya sama ibunya. Nah, itu juga membuat apa istilahnya penyimpangan karena itu membuat apa ya istilahnya ya kesan bahwa si anak itu jadinya benci sama ayahnya. Ih, dasar ayah mah begini, nggak kayak ibu saya mah baik gitu ya. Nah, seperti itu ya. Itu juga bisa menjadi bentuk penyimpangan. Jadi betul ya. Sebab proses sosialisasi yang tidak sempurna antara lain disebabkan oleh adanya disorganisasi keluarga. Betul tidak? Betul, Bu. Ya. Tahu kayaknya disorganisasi itu adalah perpecahan ya dalam keluarga. Ya, maaf misalnya terjadi apa perceraian gitu ya dalam keluarga atau misalnya apa istilahnya hubungan antara anggota keluarga yang tidak akrab gitu itu bisa jadi. Itu disebut bentuk disorganisasi keluarga. Betul ya? Jadi betul ada hubungannya tidak? Tidak ada, ya. Jadi tidak berhubungan, ya. Ini kita lanjutkan. Ini ya nomor 5 sekarang. Dewasa ini banyak terdapat masyarakat yang tidak tertib karena banyaknya pelanggaran nilai dan norma sosial di dalamnya. Situasi demikian, menurut Durkheim tadi disebut apa? Situasi yang bagaimana? Apa istilahnya menurut Emil Durkheim? Apa tadi istilah dari Emil Durkheim? Situasi yang tadi chaos, yang situasi yang rusuh, situasi yang tidak ada nilai dan norma. Menurut Emil Durkheim bisa Anomi, Bu. anomi. Ya, betul. Nah, kemudian nomor 6. Apa jawabannya, Bu? Anomi, itu yang E. Ya, ada kan di situ? Ya. Nomor 6 nih. Penyimpangan sosial antara lain terjadi akibat titik-titik yang mana aja? Satu, Itu bukannya lebihnya. kata, Bu, maaf. Hmm? Bukannya anomi itu kata Robert K. Merton. Itu kata Emil Durkheim, ya. Jadi gini, konsep anomi itu memang situasi anomi itu dikenal dalam beberapa konsep, ya, dalam beberapa istilah. Tapi anomi secara khusus itu diperkenalkan oleh Emil Durkheim, ya, walaupun para ahli yang lain juga biasa juga menyebut istilah anomi, tapi anomi pertama kali diperkenalkan oleh Emil Durkheim. Ya. Oke, Bu. Yang lain, para ahli yang lain itu mengikuti. Kan Emil Durkheim ini termasuk pelopor ya,
pelopor dalam konsep dan teori sosiologi. Nanti disusul oleh tokoh-tokoh yang lainnya. Gitu ya. Nah, jadi dia duluan yang memperkenalkan istilah anomi. Ya. Nah, nomor 6, penyimpangan sosial antara lain terjadi akibat apa saja? 1, lemahnya pengawasan sosial. Betul? Betul. Ya. 2, situasi kacau akibat peperangan, betul? Betul. Nah, ya. 3, adanya proses sosialisasi yang tidak sempurna. Betul. 4, perubahan sosial yang terlalu cepat. Enggak. Nah, ini yang mau saya lupa tadi ya. Jadi, perilaku menyimpang atau penyimpangan dalam masyarakat itu juga bisa disebabkan karena terjadinya perubahan sosial yang terlalu cepat. Ya, artinya apa? Perubahan sosial yang terlalu cepat kadang-kadang kan menimbulkan apa ya? Gap atau kesenjangan ya. Ada orang yang siap menerima perubahan, ada yang tidak. Ya, makanya muncullah nanti gejolak dalam masyarakat. Ya, jadi seringkali gini ya, perubahan sosial yang terlalu cepat itu seringkali menimbulkan kerusuhan, seringkali menimbulkan apa ya, ketidakstabilan dalam masyarakat, ya, karena ada yang bisa menerima, ada yang enggak. Contoh gini, misalnya reformasi, kan tujuan reformasi itu baik sebetulnya, ya kan, untuk apa? Misalnya untuk memperbaiki apa situasi politik, pemerintahan, hukum dan lain-lain di Indonesia. Tapi kan ada juga orang yang nggak bisa menerima situasi reformasi tadi. Makanya apakah setelah reformasi tahun 98 Indonesia baik-baik aja? Enggak. Ya, yang ada adalah kerusuhan di mana-mana. Nah, itu ya. Jadi karena apa? Itu adalah proses adaptasi, proses penyesuaian. Dan itu bisa terjadi pada situasi yang mengalami perubahan sosial terlalu cepat. Atau dengan kata lain itu revolusi ya. Revolusi itu jarang yang menimbulkan keadaannya tenang-tenang aja. Setiap revolusi biasanya akan diikuti oleh gejolak dalam masyarakat. Ya, contoh misalnya revolusi Prancis gitu kan. Revolusi Prancis kan tujuannya baik kan, untuk apa istilahnya mengubah gitu ya sistem pemerintahan dari monarki ke republik, untuk membuat orang menjadi sama rata kedudukannya gitu kan ya. Tapi revolusi Prancis juga membuat situasi Prancis menjadi kacau selama berapa puluhan tahun lamanya, ya, sampai Prancis bisa stabil itu kan puluhan tahun itu, setelah mengalami kerusuhan besar di mana-mana dan mengakibatkan jatuhnya korban yang sangat banyak, ya. Demikian juga reformasi di Indonesia, kan korbannya banyak banget, atau hasil pilpres misalnya, ya, hasil pilpres di Indonesia juga kan seperti itu. Nggak bisa diterima kan, ada juga orang yang masih protes terus-terusan ya. Nah, jadi betul-betul, jadi perlu kalian ingat ya bahwa perubahan sosial yang terlalu cepat bisa menimbulkan perilaku menyimpang, bisa menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Jadi apa intinya, ini semuanya benar ya jawabannya. Nah, nomor 7 sekarang, alat pengendalian sosial yang bersifat institusional atau melembaga. Berarti yang mana tuh? Berupa apa? Yang sifatnya resmi tentunya ya. Kalau melembaga artinya resmi. Pendidikan. Ya, betul. Pendidikan. Ya, lewat lembaga pendidikan. Desas-desus itu apa, Bu? Gosip. Desas-desus itu, tau nggak istilah desas-desus? Itu kayak gosip gitu loh. Kayak rumor. Tahu rumor? Tahu. Nah, itu nama lainnya adalah desas-desus. Ya. Kalian tuh kayaknya harus tahu juga ya banyak istilah kosakata dalam bahasa Indonesia ya. Nanti pas ujian apa itu? Sorry, bukan TPA, apa? Maksudnya apa? TPS ya? Yang apa skolastik ya? Itu banyak kan bermain dengan berbagai macam istilah gitu ya. Anak sekarang itu lebih tahu banyak bahasa Inggris ya daripada bahasa Indonesia ya. Nanti kayak anak saya ya, nilai bahasa Indonesianya jelek gitu ya. Tapi lebih bagus bahasa Inggrisnya, malah kadang-kadang nggak ngerti gitu istilah-istilah kayak gini. Jadi kalian di sosiologi tuh kayak mulai diperkenalkannya dengan berbagai macam istilah gitu ya. Nomor 8, peranata sosial yang memegang peranan penting dalam pengendalian sosial antara lain apa? Peranata sosial yang memegang
peranan penting dalam pengendalian sosial, antara lain Pranata apa, Bu? Pranata adalah nama lain dari lembaga sosial ya. Oh, Kranti belum masuk ya? Kranti belum masuk ke bab pranata sosial ya? Belum. Oke. Jadi gini aja ingatnya Kranti ya. Jadi pranata sosial itu boleh dikatakan sama dengan lembaga sosial ya, lembaga sosial, tapi dalam pengertian yang lebih luas gitu ya. Selama ini kan kalau dalam bahasa Indonesia lembaga sosial itu identik dengan organisasi gitu ya, dengan instansi. Tapi dalam pengertian sosiologi, yang namanya lembaga sosial atau pranata sosial itu sesuatu yang lebih luas. Misalnya sistem aturan itu sudah lebih luas, ya, dari lembaga, bukan hanya sekedar fisik gitu loh. Ya. Nah, jadi ingat aja itu lembaga aja. Nah, jadi apa? Pranata sosial atau lembaga sosial yang memegang peranan penting dalam pengendalian sosial, antara lain apa? Kepolisian, betul? Betul. Adat, betul? Betul. Betul, ya. Pengadilan, betul? Betul. Tokoh masyarakat? Betul. Betul, ya. Jadi semuanya betul, ya. Nih. Oke, nomor 8. Sekarang nomor 9. Ya. Adat merupakan pranata yang berperan dalam pengendalian perilaku manusia. Betul tidak? Betul. Betul, ya. Kan orang biasanya bertindak segala sesuatu berdasarkan adat istiadat yang berlaku, ya. Sebab adat sebagai lembaga yang berisi nilai dan norma yang mengatur perilaku seseorang tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Betul? Betul. Ada hubungannya nggak secara langsung? Ada. Ada. Ya, ada. Jadi ini jawabannya karena ada hubungan secara langsung. Nah, nomor 10. Konformitas merupakan bentuk interaksi yang di dalamnya seseorang berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompok. Betul tidak? Betul. Betul, ya. Jadi dia kan sesuai dengan harapan karena dia mematuhi nilai dan norma. Betul, ya. Sebab pada umumnya manusia cenderung bersifat konformis. Betul nggak? Betul. Betul. Cenderung ya, walaupun bisa jadi terjadi penyimpangan. Penyimpangan itu kan terjadi karena sesuatu hal. Betul, ya? Betul, betul. Ada hubungannya? Secara langsung? Enggak. Tidak ada. Oke, ya. Betul, betul, tapi tidak ada hubungan secara langsung. Karena ini hanya dua pernyataan, ya. Dua pernyataan yang tidak saling berhubungan. Nomor 11. Penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Betul? Betul. Bisa jadi, oke ya, bisa jadi bagi sebagian orang itu adalah perbuatan tercela, bisa jadi, betul. Sebab seorang anak laki-laki yang berperilaku sebagai anak perempuan bukan merupakan penyimpangan sosial. Salah, ya, karena itu sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kalau masyarakatnya masyarakat yang konservatif, tentu itu dianggap sebagai penyimpangan. Betul, betul. Ada hubungannya? Enggak. Tidak ada, ya. Nah, kemudian lihat nomor 12. Ya. Nomor 12. Berikut ini contoh kejahatan yang terorganisasi atau organized crime, ya. Apa misalnya? Kejahatan yang terorganisir. Yang mana? Terorganisir. 3 sama 5. Itu yang nomor 12. 1, 2, 3, Bu. Nah, betul ya. 1, 2, 3. Itu yang terorganisir. Karena kalau penyalahgunaan narkotika itu sifatnya bisa jadi individual ya. Karena kan orang bisa melakukannya dimanapun gitu ya, sesuai dengan situasi gitu. Ya, betul ya, yang terorganisir 1, 2, 3. Oh ya, berkaitan dengan perilaku menyimpang, tadi saya lupa ya.
Ada beberapa bentuk istilah ya. Ada istilah-istilah perilaku menyimpang. Contoh ya, yang sering muncul di soal adalah istilah white collar crime. Pernah dengar? Ya, istilah white collar crime. Kejahatan kerah putih. Pernah dengar? Lupa ya, di sini nggak ada. Ya. Jadi ada istilah white collar. Collar tuh kerah ya, bukan color ya. Collar crime. Kerah baju ya. White collar crime itu adalah kejahatan kerah putih atau itu untuk menyebutkan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kelas atas ya. Kejahatan yang kesannya itu sangat rapi gitu ya. Contoh misalnya gini hacker misalnya ya. Hacker itu kejahatan ya. Tapi itu dilakukan oleh orang-orang yang tentu punya kemampuan di bidang IT gitu ya, itu hacker. Kemudian korupsi. Korupsi itu termasuk kategori kejahatan kerah putih atau white collar crime ya, karena misalnya korupsi dilakukan oleh orang-orang yang cenderung memiliki pekerjaan yang mapan kan sebetulnya ya, dia bisa jadi pejabat, dia bisa jadi pegawai gitu kan ya. Nah itu termasuk kategori white collar crime. Nah ada lagi istilah blue collar crime, kejahatan kerah biru ya. Jadi ada istilah kenapa ada istilah blue collar dan white collar ya. Kalau kerah putih itu identik untuk menyebutkan pekerjaan yang eksklusif gitu ya, ngerti nggak? Jadi kalau istilah ini sebetulnya adalah untuk menyebutkan jenis pekerjaan ya. Jadi kalian itu misalnya nih, kalian mengkategorikan pekerjaan itu ada white collar, ada blue collar ya. Pekerjaan yang termasuk kategori white collar gitu ya, itu adalah pekerjaan yang cenderung eksekutif gitu loh. Jadi kayak pekerja kantoran, ya, orang-orang yang memiliki skill yang tinggi gitu ya. Itu termasuk pekerjaan yang white collar, ya, yang eksekutif lah, yang berdasi gitu ya, identik dengan orang yang berdasi, yang rapi, yang di belakang meja gitu loh. Nah, sebaliknya istilah ada blue collar atau blue collar worker gitu ya, pekerja kerah biru. Pekerja kerah biru itu identik untuk menyebut pekerjaan kelas bawah, maaf. Dikatakan kelas bawah karena itu pekerjaan yang yang sering dianggap sebagai posisi yang rendah dalam masyarakat, maaf ya. Misalnya menjadi buruh. Ya. Kenapa ada istilah blue collar, kerah biru? Itu untuk istilah untuk menyebut pekerjaan yang rendah gitu ya, kelas rendah, kayak misalnya buruh pekerja gitu ya, buruh kasar dan lain-lain, atau buruh pabrik, itu kategorinya blue collar ya. Kenapa ada istilah itu? Mungkin dilihat dari bajunya ya, dari kerahnya kan. Kalau orang yang kerja di kantoran itu warnanya putih berdasi gitu ya, sementara kalau pekerja atau buruh itu kan identik dengan warna biru gitu kan. Kalian bisa lihat deh, seragam buruh tuh identik dengan warna biru, abu-abu gitu ya. Nah, istilah tersebut kemudian berkembang menjadi istilah untuk menyebutkan jenis kejahatan. Ya, jadi kalau kejahatan white collar crime artinya kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu ya, yang sifatnya eksklusif, kelas atas gitu ya, yang memerlukan skill yang tinggi dan lain-lain. Sementara kalau blue collar crime artinya kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kelas bawah, misalnya mencopet gitu ya, mencuri gitu kan. Itu termasuk kategori blue collar crime ya. Jadi memalak gitu ya. Apa sih memalak? Pungutan liar gitu ya di jalan dan lain-lain. Tuh ya. Nah, itu seringkali ada pertanyaan yang berkaitan dengan istilah ya. Ya, kita lihat nomor 13 nih. Ini ada data seperti ini. Iman tidak naik kelas karena sering bolos. Rumah sakit Bima merupakan tempat rehabilitasi pecandu narkoba. Korupsi dan kolusi dapat dilakukan oleh para pegawai negara. Kemudian yang keempat, diadakan seminar penanggulangan. Kolusi itu apa, Bu? Apa yang mana? Kolusi itu apa, Bu? Apa? Kolusi. Oh, kalau kolusi itu kerjasama. Ya, bentuk kerjasama kolusi. Ya. Nah, kita lihat ya sekarang nomor 13. Nah, tadi kan ada pernyataan di bawah nih. Kita lihat dulu aja soalnya ya.
yang termasuk perilaku menyimpang sekunder dari data yang tadi itu yang mana? Coba kita lihat. Mana yang di sini yang termasuk perilaku menyimpang sekunder? Nih, coba kalian pilih di sini. Yang mana? Mana yang termasuk kategori perilaku menyimpang sekunder? Sekunder. 3 sama 5. Nah, betul. 3 dan 5. Ya, kita lihat. Nah, betul ya, yang B jawaban. Ya, 3 dan 5. Oke. D 3 dan 4. 4 apa tadi 4? 4 apa? Diadakan seminar itu kan? Bukan kan? Yang ditanyakan kan perilaku menyimpang sekunder. Ya. Berarti nggak ada jawabannya, Bu. Ada 3 dan 5. Coba lihat nanti. Nih, 3 kan? Korupsi dan kolusi dilakukan para pegawai pejabat negara, dan nomor 5 pembunuhan dan pencurian di pemukiman baru. Itu kan sekunder ya. Jadi yang sudah tidak bisa lagi ditoleransi. Ya, jadi hukumannya sangat berat kan. Ya. Jadi 3 dan 5 jawabannya. 3 dan 5. Itu apa, Bu? D kan 3 dan 4. Oh, D ini itu kan sorry. salah nulis ya. Oh iya, sorry, iya betul. Yang harusnya ya 3 dan 5. Iya. Jadi bukan 3 dan 4 ya, harusnya 3 dan 5. Oke, sorry, saya salah lihat. Nah, nomor 14. Ini menurut Edwin Shatterland ya. Menurut Edwin Shatterland, penyimpangan bersumber pada apa? Jadi penyebab penyimpangan itu karena apa menurut Edwin Shatterland? Nah, ini juga termasuk apa ya istilahnya salah satu teori ya. Teori tentang penyimpangan. Penyimpangan menurut Edwin Shatterland itu disebabkan karena apa? Ini salah satu teori ya, yaitu yang ini. Yang C ya. Yaitu karena apa? Subkebudayaan yang menyimpang. Artinya apa? Orang bisa jadi berperilaku menyimpang karena dia meniru gitu loh, ya. Perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Jadi bisa karena tadi subkebudayaan menyimpang, ya. Itu teori dari Edwin Shatterland. Jadi perilaku penyimpangan itu adalah perilaku yang dipelajari dari lingkungan sosial. Jadi tergantung ya. Kalau dia bergabung dengan kelompok yang salah ya dia menyimpang. Nomor 15. Berikut ini yang termasuk ke dalam bentuk penyimpangan primer. Mana yang primer? 2 dan 4, Bu. Ya, betul. 2 dan 4. Oke, betul. Ibu, mangkir itu apa? Mangkir tuh kayak ini bolos. Ya. Mangkir tuh jadi apa ya? Bolos, tidak menepati gitu loh. Tidak menepati itu mangkir. Misalnya mangkir dari janji. Nah, itu tidak menepati janji gitu ya. Mangkir pada saat jam kerja, artinya dia tidak masuk kerja. Ya. Makasih, Bu. Nomor 16 ya. Menurut Robert Camerton ini ya, struktur sosial tidak hanya menghasilkan perilaku konformis. Sebab struktur sosial menciptakan pula keadaan yang menghasilkan pelanggaran terhadap aturan sosial. Betul tidak? Jadi menurut Merton, struktur sosial tidak hanya menghasilkan perilaku konformis, tapi bisa juga gitu ya, menciptakan keadaan yang menghasilkan pelanggaran terhadap aturan sosial. Betul ya? Kenapa? Ya betul. A ya, saling berhubungan ya. Karena yang tadi itu kan, ingat ya, tadi kan ada beberapa perilaku menyimpang Robert Camerton ya. Jadi bentuk-bentuknya tidak hanya konformis, tidak hanya orang-orang yang patuh gitu ya, mematuhi nilai dan norma, tapi juga bisa bermacam-macam bentuk penyimpangan itu dalam masyarakat ya. Ya, jadi nomor 16A. Nah, sekarang kita lihat nomor 17. Cara yang digunakan oleh individu dalam beradaptasi pada situasi tertentu yang dianggap Merton sebagai perilaku menyimpang. Yang mana? Cara yang digunakan oleh individu dalam beradaptasi pada situasi tertentu
yang dianggap oleh Merton sebagai perilaku menyimpang. Yang mana? 2 dan 4. Yang mana? Tadi ini kan ada semua ya? Hah, Ada semua. berarti semuanya. Ya, jadi semuanya betul. Ya, jadi kan beda-beda. Tiap orang pasti akan melakukan adaptasi yang berbeda kan. Bisa inovasi, bisa ritualisme, bisa retreatisme, dan bisa rebellion. Ya. Kita sampai nomor berapa? 20 aja ya. Nomor 18 nih. Seorang pengusaha yang tidak berusaha menggunakan metode baru dalam pengembangan bisnisnya karena merasa cukup dengan situasi yang ada. Disebut apa? Ritualisme. Retreatisme. Ya, karena mengikuti kebiasaan itu aja. Betul. Ya. 19. Oke, betul. Ya, ritualisme. 19. Contoh retreatisme menurut Merton, yang mana? 2 dan 4. Gelandangan apakah retreat? Enggak ding dia. Tidak, ya. Bukan situasi 4 penyimpangan. doang aja Bu ya. 4 saja. Ya. 20 terakhir ya. Saya sampai nomor 20 aja dulu ya. Ciri dari rebellion atau pemberontakan adalah apa? Kalau rebellion atau pemberontakan kan sudah betul-betul menentang ya, memperlihatkan diri ya secara nyata. Yang mana? 1, tidak mengakui struktur sosial yang ada. Bisa Betul. jadi. Betul, ya. 2, bertindak sesuai tujuan kebudayaan. Enggak. Enggak, ya. Karena kan menentang. 3, berusaha menciptakan Betul. sesuatu yang baru. Betul, ya. Jadi 1 dan 3. Nah, itu. Ibu, kalau nomor 4 itu masuknya ke inovasi. Yang mana? Iya, kalau 4 itu inovasi, menggunakan cara baru, tapi tidak menyimpang kan? Ya. Kalau rebellion kan sudah menentang kan? Sudah betul-betul nyata gitu ya, menentang. Nah, seperti itu, ya. Itu contoh soal-soal dalam apa? Perilaku menyimpang, ya. Oke, ada pertanyaan? Belum ada? Oke, ya. Saya cukupkan dulu ya sampai di sini ya. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir, ya. Oke, silakan kalian sekarang istirahat ya, istirahat lagi. Istirahat ya, atau kalian mengerjakan tugas-tugas ya dari sekolah, ya. Oke, sampai sekian dulu ya. Saya live dulu ya. Makasih, Terima kasih banyak, Bu. Bu. Ibu.